Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Nahwu, yaitu materi bab nida. Sebelum kita membahas tentang nida, kita perlu tahu apa pengertian dari munada. Munada menurut bahasa berarti yang dipanggil, merupakan isim maf'ul dari fi'il sulasi mazid wazan fa'ala dari fi'il nakis wawi yaitu nada, lalu dimasukkan pada wazan fa'ala menjadi nada yunadi munadatan wanidaan wanidaan wa munadan fahuwa munadin wadaka munadan nati la tunadi munadan munadan. Sedangkan menurut istilah, munada berarti ismun dohirun yaqa'u daiman ba'da harfin min hurufin nida, yang artinya isim yang terletak setelah huruf nida. Sedangkan nida sendiri berarti seruan atau panggilan, yang merupakan bentuk masdar dari fi'il sulasi mazid wazan fa'ala yaitu nidaan. Selanjutnya pembagian munada. Dari segi jumlahnya, munada ada dua macam, munada mufrad dan munada mudhof. Yang pertama yaitu munada mufrad. Di dalam munada mufrad, munada dibagi lagi menjadi tiga, yaitu mufrad ma'rifah, nakiroh maksudah, dan nakiroh ghairu maksudah. Yang pertama yaitu nakiroh mufrad ma'rifat atau mufrad alam. Munada isim alam mufrad dihukumi dengan mabni rofa, tandanya dengan dhamma, tidak bertanwin apabila dari jenis isim mufrad dan jamak muannats salim, dengan alif apabila tasniyah, dan dengan wawu apabila jamak mudzakkar salim. Contohnya, ya hamidu iftah kitabaka, dan ya tolibatu iftahna kitabatunna. Yang kedua yaitu nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah adalah panggilan untuk seseorang yang masih mubham, namun individu yang dimaksud secara khusus untuk dipanggil. Munada seperti ini hukum i'rabnya yaitu mabni rofa. Apabila isim mufrad dan jamak muannats salim, tanda mabninya dengan dhammah, tasniyah dengan alif, dan jamak mudzakkar salim tanda mabninya dengan wawu. Contohnya yaitu ya waladu ijlis bijiwari. Kemudian yang nomor 3 yaitu munada nakiroh ghairu maksudah, atau panggilan untuk seseorang yang masih mubham atau samar, tidak menunjuk individu tertentu dan juga tidak dimaksud secara khusus untuk dipanggil. Munada seperti ini hukum i'rabnya wajib mansub dan harus bertanwin apabila dari jenis isim mufrad dan jamak muannats salim. Contohnya, ya toliban ijtahid fi thalabil ilmi. Selanjutnya yaitu perbedaan munada nakiroh maksudah dan ghairu maksudah. Contohnya yaitu misalnya kita butuh pertolongan sesegera mungkin untuk menolong kita. Kemudian kita berteriak meminta pertolongan karena di sekitar kita tidak ada orang sama sekali. Maka yang kita gunakan adalah nakiroh ghairu maksudah. Namun apabila di sekitar kita ada banyak orang, ada laki-laki dan perempuan, sedangkan kita mengharapkan pertolongan dari seorang perempuan, maka yang kita gunakan adalah nakiroh maksudah. Selanjutnya yaitu yang munada mudhof. Di dalam munada mudhof, munada dibagi lagi menjadi dua, yaitu mudhof dan syibhul mudhof atau serupa dengan mudhof. Yang pertama yaitu munada mudhof. Munada mudhof yang struktur kalimatnya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Munada seperti ini dihukumi dengan mu'raf dan i'rabnya wajib mansub. Untuk tanda nasabnya tentu berbeda-beda tergantung jenis isimnya. Apabila mufrad tandanya fathah,
Apabila jamak muannats salim tandanya kasroh, dan apabila tasniyah dan jamak mudzakkar salim tanda nasabnya menggunakan huruf ya sekaligus membuang huruf nun sebab idhofah dan lainnya. Contohnya, ya sa'iqos sayyarati uridu an as'udu ila sayyaratika. Yang kedua yaitu munada syubuhul mudhof atau serupa dengan mudhof. Munada seperti ini dihukumi dengan mu'rab dan wajib mansub dengan tanda i'rab disesuaikan dengan jenis isimnya masing-masing. Apabila mufrad dengan fathah dan juga tanwin. Apabila jamak muannats salim dengan kasroh dan juga bertanwin. Dan apabila tasniyah dan jamak mudzakkar salim maka dengan huruf ya. Contohnya, ya thaliban ilman. Munada berupa lafadz ayyuha. Lafadz ayyuha yang dijadikan sifat munada haruslah disifati dengan salah satu dari 3 isim, yaitu yang pertama disifati dengan isim yang bersamaan dengan al yang dibaca rofa, karena yang dimaksud untuk dipanggil adalah sifat atau tabi'nya, sedangkan ayyun hanyalah sebagai perantara dalam memanggilnya. Contoh, ya ayyuhar rajulu aqbil, hai orang-orang laki-laki, datanglah. Yang kedua yaitu disifati dengan isim isyarah. Contoh, ya ayyuha da'i nafsaka, hai orang ini, jagalah dirimu. Yang ketiga yaitu disifati dengan isim mausul yang bersamaan dengan al beserta silahnya. Contohnya, ya ayyatuhallati fa'alat kada, hai orang wanita yang melakukan ini. Huruf-huruf nida. Huruf nida adalah kalimat yang digunakan untuk memanggil. Huruf nida ada 8. Yang pertama, wa, a, ai, ya, a, ai, aya, dan haya. Faidah munada. Yang pertama ada munada mandub, yaitu memanggil sesuatu yang dikhawatirkan atau mutafajja' alaih, atau sesuatu yang dirasakan sakit atau mutafajja' minhu. Sedangkan huruf nida yang digunakan adalah wa atau ya. Contoh, wa harun jiddan. Yang kedua yaitu munada ghairu mandub. Munada ghairu mandub yang jauh atau dekat tetapi dihukumi jauh, seperti orang tidur, orang lupa, atau karena tinggi rendahnya derajat seperti hamba dengan Tuhannya. Untuk memanggilnya menggunakan huruf sebagai berikut: haya, aya, a, ai, dan ya. Contoh, ya zaitu aqbil. Tabi' munada. Tabi' dari munada yang mabni dhammah, munada mufrad alam, dan munada nakirah maksudah yang dimudhafkan dan tidak bersamaan al, hukumnya adalah wajib dibaca nasab. Yang pertama yang menjadi naat. Contoh, azaidu dzal hiyali. Yang kedua yang menjadi ataf bayan. Contoh, ya Sulaimanu akha Khalidin. Yang ketiga yang menjadi ataf nasak. Contoh, ya Ahmadu wa aba Abdillahi. Yang keempat yang menjadi taukid. Contoh, ya Ibrahimu zurhu Sulaiman. Yang terakhir yang menjadi badal. Contoh, ya Muhammadu nafsahu. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.